Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Pertanyaan pertama, siapakah yang paling dekat dengan kita dalam hidup ini? Ketika ini ditanya siapa yang paling dekat dengan kita dalam hidup ini, banyak orang kadang akan membayangkan orang-orang terdekatnya. Pertama yang dia bayangkan, yang paling dekat dengan kita dalam hidup ini adalah orang tua. Ada yang suka cerita dengan mamanya, dia menganggap mama itulah yang paling dekat dengannya. Ada orang yang suka cerita dengan abangnya, oh abangkulah yang paling dekat denganku. Ada orang yang mengatakan yang paling dekat adalah sahabatnya. Maka sesungguhnya yang paling dekat dengan kita dalam hidup ini adalah kematian. Orang yang tidak dia tahu kedekatannya dan tidak bisa dia prediksi adalah mati. Kalau dekat dengan mama, bisa kita rasa pada saat mama kita kesal dengan kisah, bisa kita rasa, oh mama menjauh ini dariku. Dekat dengan kekasih, ketika kekasihmu sedang sangat mencintaimu, ketika istrimu sedang sangat mencintaimu, pandang wajahnya, dia akan senyum dan dia memelukmu. Tapi ketika dia sedang marah padamu, dia akan menjauh darimu, akan berjarak denganmu. Begitulah hanya kedekatan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi tahukah kita siapa yang dekat? Dekatnya tidak menjauh dan semakin dekat. Apa itu? Kematian. Kita tidak tahu sedekat apa dia dengan kita, tapi yang kita tahu dia sudah sangat dekat dengan kita. Jadi kematian itu dekat sekali dengan kita. Ada orang yang punya rencana untuk besok, untuk lusa, untuk tahun depan, tapi dia tak tahu bahwa 1 jam lagi dia akan dihantam dengan kematian itu. Dia tak tahu kematian akan mencabut ruh dalam dirinya. Karena orang-orang apabila cerita kematian, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Orang kalau cerita kematian biasanya dia akan menghindar dari kematian itu. Dia berusaha. Yang tadinya sehat jadi sakit, dia berusaha bagaimana supaya sehat. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, kata dokter. Dia akan melakukannya. Kenapa? Dia takut dengan kematian. Ada orang yang sudah di jalan raya, pada saat dia di jalan, dia akan hati-hati membawa kendaraan. Nanti kalau ditabrak, mati. Dia takut dengan kematian. Apalagi di musim COVID-19 ini, banyak kali orang yang takut dengan kematian karena wabah ini sangat mengerikan. Lalu yang dekat itu adalah kematian. Tentunya kita harus mempersiapkan diri ketika kematian itu datang kepada kita. Di dunia kita masih punya teman curhat, tapi sesudah mati tak ada lagi teman curhat. Di dunia ada pengobat hati orang tua kita, tapi dia nanti sesudah mati tak ada lagi pengobat hati. Yang menemani kita hanya amal. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa alang kepalang. Matinya itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan tanah pula menjepit. Setelah itu baru menyesal, teringat diri berbuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Ketika kematian datang, tak ada lagi yang bisa kita sesalkan, tinggal penyesalan. Yang menemani kita di alam berikutnya adalah amal. Sebanyak apa kita beribadah dan sekuat apa kita beramal, itulah yang akan menemani kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah diri. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup dengan sesuka hatimu, tapi ingat engkau itu pasti akan mati. Maka bersiap-siaplah dengan amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, tahukah kamu apa yang paling jauh denganmu dalam hidup ini? Orang nanti akan membayangkan, oh yang paling jauh itu kampung halaman.
Saya nggak bisa pulang, nggak ada uang saking jauhnya. Ada yang mengatakan yang paling jauh itu adalah sahabatku karena dia itu tinggal di luar negeri. Orang selalu membayangkan yang paling dekat, yang paling jauh itu adalah bentuk yang dilihat oleh mata. Tapi tahukah kita para pemirsa, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Kalau masa lalu itu berlalu 1 detik saja, dia tidak akan bisa kita hadirkan untuk masa yang akan datang. Ada orang punya masa lalu, ketika dia bayang-bayangkan luar biasa ya dulu aku di masa lalu, ujian hidupku begitu luar biasa tapi indah, mau kuulang, tidak bisa lagi diulang. Ada orang yang di masa lalunya durhaka dengan orang-orang yang dia cintai, dengan orang tuanya, dengan suaminya. Kemudian dia berpikir sekarang bisa diulang lagi nggak, dulu biar aku minta maaf. Tak bisa diulang. Kenapa? Karena dia sudah menjadi masa lalu. Masa lalu artinya menjadi kenangan. Kita ini akan menjadi kenangan dan kita sedang membuat kenangan. Saya akan jadi kenangan. Ramadan yang hari ini berbicara akan menjadi kenangan. Suatu hari orang akan lihat, oh, orang akan ingat Ramadan itu dulu pernah begini modelnya. Ramadan itu dulu pernah suka nyanyi. Ramadan itu dulu pernah ceramah. Ramadan itu dulu pernah menyakiti aku. Ramadan itu dulu pernah marah-marah. Ramadan akan menjadi kenangan di suatu masa. Kita semua akan menjadi kenangan. Tapi pertanyaannya, apakah kenangan yang baik atau kenangan yang buruk? Suasana ini akan menjadi kenangan. Dunia akan menjadi kenangan. Tempat kita kembali adalah surga. Buatlah kenangan yang baik di dunia, supaya nanti kita akan mendapatkan masa depan yang indah di dalam surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takut saat menghadap kepada Allah, saat beribadah ada rasa takut di hatinya, dia sedang mengukir kenangan yang indah. Kata Allah, suatu hari nanti akan sudah disiapkan untuknya surga, 2 surga dengan segala kenikmatannya. Zawata afnan. Di surga itu beraneka pepohonan dan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Di dalam surga itu ada mata air yang berpasang-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surga itu ada pepohonan yang berpasang-pasangan. Allah ciptakan indahnya. Tapi itu pun untuk orang-orang yang di dalam hidupnya di dunia kenangannya begitu indah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kau pernah bangun di malam hari, kemudian kau menangis ketika sujud, memikirkan bagaimana nikmat Allah yang begitu besar? Sudahkah kau pernah membuka Al-Quran itu kau baca dengan indahnya? Sudahkah kau pernah melakukan kebaikan sehingga menetes air mata orang karena kebaikanmu? Kalau kenangan ini kau lakukan, tempatmu adalah surga. Tapi kalau kenangan yang buruk kau lakukan, tempatmu adalah neraka. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu jangankan manusia yang kecil, kita yang lemah, malaikat saja berbaris dan malaikat itu tak berani berkata-kata. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tak berani berkata-kata kecuali Allah mengizinkannya untuk berkata. Begitulah hebatnya kekuasaan yang Allah tunjukkan nanti di akhirat. Tapi bagi orang yang indah kenangannya, kenangan itu akan mengantarkan dia kepada kehidupan yang indah di dalam surga. Kemudian yang terakhir, tahukah kamu apa yang paling tajam dalam hidup ini? Ada orang langsung membayangkan yang tajam itu adalah pedang, yang tajam itu adalah tombak, tapi dia lupa bahwa yang tajam itu adalah lisannya, lidahnya. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Berapa banyak orang yang masuk neraka karena lisannya. Suatu ketika Luqman ditanya sama majikannya, "Wahai Luqman, coba kau potong dulu itu kambing, kemudian pada saat itu kau ambil mana yang paling baik dari kambing itu, kasih sama aku." Kemudian dipotong sama Luqman, diambilnyalah pada saat itu lidah dan hatinya. Kemudian majikannya bilang, "Potongkan yang satu itu Luqman, kau ambil
Mana yang paling buruknya? Kasih sama aku. Kemudian dipotongnya, diambilnya pula lidah dan hatinya. Itu tuannya protes. Luqman, kusuruh kau ambil yang paling baik, kau ambil lidah dan hatinya. Kusuruh kau ambil yang paling buruk, kau ambil lidah dan hatinya. Kata Luqman, wahai tuan, yang paling baik dan paling buruk itu lidah dan hati. Ini lidah kalau dia selamat, nih hati kalau dia selamat, maka tempat adalah surga. Tapi kalau seandainya hati ini diselamatkannya, lidah ini tidak selamat, tempatnya adalah neraka. Berarti apa? Lidah ini sangat berpengaruh. Maka berkatalah yang baik, lantunkan yang baik, insya Allah kehidupan kita akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.